Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak ibu semua? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana liburannya selama libur semester kemarin? Enak, Bu. Jadi oke, ini untuk pertemuan kita yang pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, pada Sari pimpin doanya ya nak. Baik, Bu. Nah, kepada teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Sari yang sudah memimpin doa untuk pagi hari ini. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya siapa yang hadir hari ini. Kalau Ibu panggil namanya, jawab hadir Bu, gitu ya. Ayu Septianti. Hadir, Bu. Ropinta Sari. Ropinta hadir, Bu. Ladisa Cika Lasa Bangsa. Adisa hadir, Bu. Hasnia Nanda Harahap. Asnia hadir, Bu. Sari Putri Rambe. Sari hadir, Bu. Elsa Luciani. Elsa hadir, Bu. Rani. Hadir, Bu. Rani. Reni Anggraini Jusasni. Hadir, Bu. Neni Sri Wahyuni. Neni hadir, Bu. Hafifah Hanum Siregar. Hafifah hadir, Bu. Alia Nur Abdillah. Alia hadir, Bu. Indah Sari. Indah Sari hadir, Bu. Sapira Ramadhani. Sapira hadir, Bu. Sapir Daud. Anissa hadir, Bu. Muhammad Rian Saputra Lubis. Dia izin, Bu. Desli Amanda. Deslia sakit, Bu. Oke, berarti 2 orang yang nggak hadir untuk pertemuan pertama ini ya. Baiklah, sebentar ya Ibu share screen. Apakah sudah nampak share screen-nya Ibu? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Untuk hari ini, untuk pertemuan pertama di kelas 12, di mana kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di mana kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya itu di mana 3.1 itu menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di mana indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang 3.1.1 di mana membedakan pengertian pertumbuhan dan perkembangan dalam pada makhluk hidup. Yang kedua itu menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup pada tumbuhan. Yang ketiga itu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di mana untuk KD yang ke 4.1 yaitu menyusun hasil laporan percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang dimana indikatornya itu yang pertama melakukan praktikum peristiwa pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang kedua itu merencanakan percobaan untuk membuktikan faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran materi ini yang dimana kalian atau siswa itu harus dapat mengetahui perbedaan pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Yang kedua itu siswa mampu menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang ketiga itu siswa dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang keempat itu siswa dapat melakukan praktikum peristiwa pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup.
Yang kelima itu, siswa dapat merencanakan percobaan untuk membuktikan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, apa yang terlintas di pikiran Ananda Ibu setelah melihat gambar yang ada di layar Ananda Ibu semua? Kira-kira Hatipa ini mengenai gambarnya apa? Gambar tersebut menunjukkan tumbuhan yang terjadi proses pertumbuhan pada suatu tumbuhan, Bu, dan juga proses perkembangan, karena yang bagian gambar di bawah itu tumbuhan tersebut menghasilkan bunga. Ya, menurut saya seperti itu, Bu. Ya, betul sekali yang Hafifah bilang bahwa pada gambar sini mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian di mana pertumbuhan dan perkembangan itu, di mana pertumbuhan adalah bertambah ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Nah, mempunyai ciri-ciri khusus yang dimana perubahan ukurannya, perubahan proporsinya, hilangnya ciri-ciri yang lama, serta munculnya ciri-ciri baru. Nah, keunikan dari pertumbuhan yaitu di mana mempunyai kecepatan yang berbeda-beda di tiap kelompok umur dan masing-masing organ yang mempunyai pola pertumbuhan yang berbeda. Sedangkan perkembangan itu adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Dengan kata lain, perkembangan ini merupakan perubahan fungsional yang dipengaruhi oleh tingkat kematangan fisik. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, jadi kalian amati mengenai video ini ya, anak-anak. Baik, Bu. Apakah sudah nampak? Sudah, Bu.
apakah Ananda Ibu semua ada yang ingin bertanya? Bu Ladisa ingin bertanya, Iya, kepada Radisa, Ibu persilahkan. apa aja faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut, Bu? Nah, baik Pak. Untuk pertanyaannya sangat bagus. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tersebut, di mana itu ada dua faktornya. Yang pertama itu faktor eksternal dan faktor internal. Di mana untuk faktor eksternal, di mana itu dia terbagi menjadi ada faktor luar atau faktor lingkungan, di mana faktor yang ada di sekitar sekeliling organisme tersebut atau sekeliling tumbuhan tersebut. Jadi faktor yang pertama itu ada nutrisinya, kemudian cahaya, suhu, oksigen, kelembapan, dan makanannya. Sedangkan untuk faktor internalnya itu atau faktor dalam, di mana faktor yang terdapat dalam tubuh organisme, contohnya itu sifat genetiknya dan hormon, di mana dari faktor kedua yaitu gen dan hormon itulah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan tersebut. Apakah Ladisa sudah paham, Nak? Ladisa, mungkin nggak jaringannya ya? Iya Bu, Keluar. iya Bu. Oke. Jaringannya mungkin kurang baik Bu. Ya, baiklah. Nah, di sini Ibu akan membagi beberapa menjadi 4 kelompok. Nah, di dalam kelompok ini Ibu mau kalian nanti membuat suatu praktikum di rumah, di mana praktikumnya itu mengenai tentang perencanaan pembuatan ini gimana pertumbuhan dan perkembangan dari kacang hijau itu, gitu kan. Jadi Ibu akan membagi 4 kelompok dan dan Ibu akan membagikan LKPD, di mana di LKPD itu sudah ada tugas-tugas yang Ibu berikan ya. Ntar Ibu akan membuat breakout room-nya ya untuk kalian, di mana untuk kelompok 1 itu dia ada Rani, ada ya kelompok 1 itu ada Reni. Bentar ya, Ibu buat dulu breakout room-nya. Kelompok 1 itu ada Reni, kemudian ada Ladisa, Elsa, dan Alia. Untuk kelompok 2 itu ada Deslia, Hasnia, kemudian Hafifah, dan Indah. Untuk kelompok 3-nya itu ada Sari, kelompok 3-nya itu ada Sari, kemudian Rani, Rian, dan Neni. Kemudian kelompok 4-nya itu ada Ropinta, kemudian Ayu, Adita, Tafira. Tadi ininya di kelompok 3 ya. Silahkan join ke grupnya ya anak-anak.
sampaikan praktikum nih, rancangan percobaan pada pertumbuhan kacang hijau, di mana tema dari praktikum kita ini yaitu faktor cahaya yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, di mana faktor cahaya merupakan faktor eksternal ya. Ada masalah? Sampai di sini masih berjalan dengan lancar Bu, belum terdapat kendala. Baik Bu. Nah, selanjutnya teknik. Gimana Nanda Ibu? Apakah ada masalah? Aman, Bu. Oke, lanjutkan ya diskusinya. Iya, Bu. Baik, Bu. Gimana Nanda Ibu? Iya, Bu. Apakah ada masalah mengenai perencanaan percobaannya? Tidak, Bu. Oke, lanjutkan ya diskusikannya untuk praktikumnya. Praktikumnya nggak ada, Bu. Oke, lanjutkan ya Nanda Ibu. Iya, Bu. Gimana, Sopinta? Apakah ada kendala? Tidak ada Bu. Bagaimana untuk perencanaan percobaan kalian? Sudah aman kan? Sudah Bu. Lanjutkan ya nak. Ya Bu. Iya, Bu. Ada kita nyari. Oke, Nanda Ibu, waktunya Nah. tinggal 5 menit lagi ya untuk diskusinya. Baik Nah, Bu. Baik, Bu. Nah, untuk perencanaan tekniknya itu kan, Dan Nanda Ibu, waktunya tinggal 5 menit lagi ya untuk diskusi perencanaan percobaannya. iya, Bu. Ya Bu. Lanjut ya. Iya. Ini dijawab the jet. Nanda Ibu, waktunya tinggal 5 menit lagi ya untuk diskusinya. Iya, Bu. Kami udah siap kok, Bu. Oke. Nanda Ibu, waktunya tinggal 5 menit lagi ya untuk diskusi percobaan perencanaannya. Ya Bu. Oke, lanjut ya nak. Teruskan. Nana udah bisa keluar dari breakoutnya ya. Baik Bu. Baik, Bu. Sambil menunggu teman-temannya keluar dari breakout roomnya ya. Tunggu ya. Pas sudah keluar semua. Sudah keluar semua ya. Baiklah. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai perencanaan percobaan kalian yang dimana itu kan Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, karena ini masih masa pandemi, kita tidak bisa melakukan praktikum di sekolah. Jadi Ibu mau kalian melakukan praktikum itu bersama kelompoknya di satu tempat, kemudian itu melakukan praktikumnya itu selama 2 minggu, di mana kalian itu menanam kacangnya itu untuk melihat perkecambahannya dan pertumbuhan dan perkembangan dari kacang hijau ini
selama 2 minggu diamati. Nah, untuk perencanaan percobaannya ini mohon dipresentasikan ya, gimana nanti apakah ada yang salah biar bisa Ibu koreksi. Oke, anak-anak? Nah, untuk yang presentasi Ibu mau itu, ada yang mau? Presentasikan atau Ibu tunjuk? Kami Bu, kelompok 2. Oke, baik. Kepada Hasnia, Ibu persilahkan. Baiklah, berdasarkan hasil diskusi kami tadi mengenai rancangan percobaan pada pertumbuhan biji kacang hijau. Nah, untuk temanya kami mengambil faktor cahaya mempengaruhi tumbuhan tanaman. Nah, untuk pengumpulan datanya sendiri itu terdiri dari tiga variabel, yaitu yang pertama itu ada variabel bebas, yang mana intensitas cahaya matahari pada tempat perletakan tumbuhan. Ada variabel kontrol, di mana itu ada tanah, jumlah air, ukuran, dan kualitas biji kacang hijau. Dan yang terakhir ada variabel terikat, di mana ada panjang batang kecambah, warna daun, keadaan batang. Nah, untuk perumusan masalahnya, kami membuat 3 rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah cahaya matahari mempengaruhi proses perkecambahan? Lalu, apakah sama kebutuhan cahaya matahari pada tiap tumbuhan? Dan bagaimana kondisi tumbuhan yang berada pada tempat yang gelap dan terang? Nah, untuk hipotesisnya sendiri, nah di sini kami membuat hipotesis, yaitu cahaya matahari mempengaruhi proses perkecambahan. Lalu kebutuhan cahaya matahari pada tiap tumbuhan berbeda, dan tumbuhan yang berada di tempat lebih gelap lebih cepat tumbuh dan panjang dibandingkan dengan tumbuhan yang berada di tempat yang terang. Untuk prediksinya, kami ini menemukan tumbuhan akan lebih cepat tumbuh jika diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung dibandingkan tempat yang gelap, karena sinar matahari ini membantu pertumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, tujuan penelitiannya ini di sini untuk membuktikan bahwa cahaya matahari berpengaruh terhadap tumbuhan kacang hijau. Nah, untuk perencanaan teknik pelaksanaan ini, yang pertama itu ada jenis tumbuhan yang diteliti, lalu jumlah biji, selanjutnya ada lamanya percobaan, tempat percobaan, alat-alat yang diperlukan, cara kerja percobaan termasuk rancangan perlakuan, dan yang terakhir cara menganalisis data. Baik Bu, cuma itu yang sudah kami rancang. Saya kembalikan kepada Ibu Guru. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Apakah ada kelompok lain? Ya, sepertinya sama ya untuk perencanaan percobaannya. Dimana betul sekali untuk kelompok 2 ini, dimana untuk laporan atau perencanaan percobaannya itu sudah cukup bagus. Jadi untuk kelompok lain bisa melihat contoh percobaan perencanaan dari kelompok 2 ya. Nah, apakah ada Ananda Ibu yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Saya Bu. Saya Bu. Ya, Sari, Ibu persilakan. Nah, di sini Sari ingin bertanya, apakah ada efek positif dan negatif dari cahaya matahari tersebut terhadap tumbuhan, Bu? Baik, apakah kelompok 2 bisa menjawabnya? Bisa, Bu. Oke, silakan. Baik, di sini saya Habibah Hanum akan menjawab pertanyaan dari Sari. Yang pertanyaannya, apakah ada efek positif dan negatif dari cahaya matahari tersebut terhadap tumbuhan? Nah, kita ketahui bahwa cahaya matahari sendiri merupakan faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Nah, adapun efek positifnya, di mana tumbuhan yang berada pada tempat yang terang atau yang terpapar langsung dengan cahaya matahari, maka tumbuhan tersebut akan bertahan hidup lebih lama dan daunnya akan berwarna sangat hijau, dan juga tumbuhan tersebut kuat. Sedangkan efek negatif dari tumbuhan yang tidak terkena cahaya matahari, yaitu tumbuhan tersebut akan tumbuh dengan cepat, tetapi batang tersebut akan layu atau tidak kuat, tidak kokoh, tidak sama seperti tumbuhan yang terpapar langsung dengan cahaya matahari. Dan tumbuhan tersebut warna daunnya
akan terlihat lebih pucat karena tidak terpapar oleh cahaya matahari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan Sari. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Ibu Guru. Terima kasih kepada Hafifah, di mana Hafifah sudah memaparkan jawaban untuk pertanyaan Sari. Nah, benar sekali bahwasanya yang dijelaskan Hafifah itu bahwasanya ada efek negatif dan positif dari cahaya matahari ini, di mana ada efek positifnya, di mana pertumbuhan yang berada pada tempat yang terang akan mampu bertahan hidup lebih lama. Sedangkan efek negatifnya itu di mana tumbuhan yang berada pada tempat yang terang mengalami proses pertumbuhan yang lambat. Jadi, Ibu mau praktikum ini dikerjakan bersama-sama dalam waktu 2 minggu. Kemudian kalian buat videonya, video praktikumnya. Kemudian kalian upload ke YouTube dan nanti linknya kirimkan ke Ibu. Secara personal ya. Chat Ibu langsung, kirimkan link Zoom-nya itu, link YouTube-nya itu mengenai praktikum kalian yang telah kalian lakukan selama 2 minggu. Nah, jika ada teman-teman sekalian yang tidak datang atau tidak mengikuti atau tidak berpartisipasi dalam praktikum itu, cepat kabarin Ibu biar Ibu tahu dia itu maunya apa sebenarnya ya. Selesai. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Jadi untuk mengenai pertumbuhan dan perkembangan itu, di mana pertumbuhan itu adalah proses perubahan biologis yang terjadi di dalam organisme yang merupakan bertambahnya ukuran, volume, massa, dan tinggi yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Sedangkan perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu yang tidak dapat diukur, tetapi dapat dilihat dari terjadinya perubahan bentuk dan kedewasaan. Sedangkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, di mana yaitu memiliki 2 faktor. Yang pertama faktor eksternal dan faktor internal, di mana faktor eksternal itu terdiri dari nutrisi, air, cahaya, suhu, oksigen, kelembapan, dan makanan. Sedangkan faktor internalnya itu terjadi karena ada faktor gen dan hormon. Mungkin untuk materi hari ini, pembelajaran hari ini kita sudahi saja. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Apakah Anda Ibu ada yang bertanya lagi mengenai praktikum? Tidak ada, Bu. Ya, Bu. Oke, sepertinya sudah paham semua ya. Ya, Bu. Untuk pertemuan pertama ini cukup sampai di sini karena melihat waktunya sudah mau istirahat. Jadi Ibu sudahi pembelajaran kita. Praktikumnya jangan lupa dikerjakan. Terus tetap jaga kesehatannya, jangan lupa pakai masker, tetap di rumah aja ya Nanda Ibu semua. Ya, Bu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.